Oke, selamat malam semuanya. Em, di sini aku bakal bahas beberapa soal ya, Matfis 2. Dan mungkin ada sekitar dua bagian ya. Sini untuk soal 4 soal pertama. Soal pertama itu terkait persamaan diferensial tapi menyelesaikannya itu menggunakan deret. Terus persamaan soal kedua itu dikasih sebuah fungsi terus kita eh, ekspansi. Ekspansi fungsi itu dalam bentuk deret resentrik. Terus untuk yang ketiga itu eh, di situ kita disuruh mencari nilai T, jadi ada plat semi finite, jadi ada bagian yang tidak berhingga. Untuk bagian-bagian suhu-suhu di bagian lainnya, suhu di bagiannya itu diketahui. Di situ ada jawabannya, jadi eh, kita menyesuaikan eh, hasil akhirnya dengan jawaban yang dikasih. Terus yang terakhir itu kita menormalisasikan suatu fungsi polinomial Legendre, itu polinomial yang dipilih itu adalah P2. Nanti untuk soal bagian lainnya itu akan saya. Oke, yang pertama ya, sama dengan 3x kuadrat Y. Nah, jadi langsung kita tulis soalnya terus yang bentuk Y itu dalam bentuk deret ya. Jadi Y sama dengan 0 ditambah A1X ditambah 2x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Terus kita mencari bentuk turunan sekali, jadi diturunkan terhadap X, berarti X itu hasilnya A1 ditambah 2A2. Karena A0 itu tidak mengandung X, maka turunan terhadap X-nya itu sama dengan 0. Terus itu 2A2X ditambah 3A3 X kuadrat ditambah berarti sini 4A4 X pangkat 3 tambah seterusnya. Nah, setelah kita punya bentuk Y dan Y aksen, setelah itu kita masukkan kembali ke dalam bentuk dari soalnya. Jadi, seperti ini. Nah, setelah itu untuk yang bentuk 3x kuadrat itu kita kali itu semua suku yang ada di dalam kurung. Nol X kuadrat. Nah, bisa lihat bahwa di suku kanan dan kiri itu kan oh, suku yang kiri ya, suku yang kiri itu mulainya itu dari A1. Terus suku yang kanan itu mulainya itu dari X2. Jadi eh, kesimpulannya adalah nilai dari A1 itu sama dengan 0. Terus nilai dari 2A2 itu juga sama dengan 0. Karena di bagian yang kanan itu tidak terdapat X dan X pangkat 0. Terus 2A2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di kanan dan kiri itu mempunyai X kuadrat ya. Jadi 3
Ini hasilnya berarti A2 sama dengan 0. Oke, terus itu 3A3 sama dengan, yang di sebelahnya itu adalah 3A0. 3A0. Berarti A0 itu sama dengan eh, A3. Terus berikutnya itu 4 ya. 4A4. 4A4 itu sama dengan 3A1. Nah, terus di sini bisa lihat bahwa oh, di sini bisa lihat bahwa karena A1 itu sama dengan 0, maka A4 itu juga sama dengan 0. Terus hmm, berikutnya berarti 5A5 ya, sama dengan 3A2. Nah, karena A2 itu sama dengan 0, maka A5 itu sama dengan 0. Terus berikutnya itu adalah oh, 6. Berarti 6A6 itu sama dengan hmm, berarti 3A3. Terus A6 itu berarti 1/2 dari A3. Nah, kita tahu bahwa A3 itu sama dengan A0. Berarti A6 itu adalah setengah dari A0. Terus yang ke-7, ini 7A7. Itu berarti karena ini semuanya bisa ada polanya ya. Berarti 3A4. 3A4. Karena A4 itu sama dengan 0, maka A7 sama dengan 0. Terus berikutnya juga pasti A8 itu sama dengan 0. Di sini berarti 3 A5. Karena A5 sama dengan 0, maka A8. Nah, terus yang terakhir ini 9A9 nih. Berarti ini 3A6. Berarti ini A9 sama dengan 1/3 ya. Terus ini A6 itu sama dengan, karena A6 itu adalah setengah dari A0, maka ini sama dengan 1/3 kali 2 A0. Nah, nanti bisa dilihat bahwa ini ternyata mempunyai pola. Jadi dari A0, A0 ya A0, terus dia loncat ke 3 jadi A3, terus A6, A9. Jadi selain dari itu nilainya sama dengan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa eh, nanti A10 dan A11 itu bernilai 0. Jadi yang mempunyai nilai itu adalah A12. Berarti ini 12 A12 itu sama dengan 1, 2 A2. 12A12 itu sama dengan, berarti ini pasti 3A9. Nah, berarti ini A12 sama dengan 3/12 itu kan 1/4 ya. Terus A9 itu kan 1/3 kali 2 kali A0. Nah, berarti di sini tuh sebenarnya punya pola ya, di mana penyebutnya itu merupakan faktorial. Karena 3 kali 2 eh, terus 4 kali 3 kali 2. Nah, sehingga dengan mudah bahwa kita itu bisa menulis Y-nya. Jadi Y-nya itu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 ditambah seterusnya. Nah, ingat bahwa yang mempunyai nilai itu hanya 0, 3, 6, 9. Jadi loncat 3 gitu. Berarti Y sama dengan A0 terus ditambah eh, A2, A3 ya. A3 itu sama dengan A0. Berarti ini A0
X pangkat 3. Terus ditambah tadi itu hmm, 6. 6 berarti 1/2. Berarti tambah 1/2 A0 X pangkat 6 terus ditambah 1/3 kali 2 A0 X pangkat 9 ditambah 1/4 kali 3 kali 2 A0 X pangkat 12 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini kita bisa tulis bahwa A0-nya itu dikeluarkan, terus sisanya itu dibuat dalam bentuk faktorial. Berarti ini A0, terus ini 1, terus ditambah X pangkat 3. X pangkat 3 per 1 ya, berarti ini 1 faktorial. Terus ditambah 1/2 itu sama dengan 1/2 faktorial. Jadi 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Sebenarnya 2. Berarti ini X pangkat 6 per 2 faktorial. Terus ditambah 3 kali 2 itu kan sama dengan 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1. Berarti ini X pangkat 9 per 3 faktorial ditambah 1 ini jelas ini 4 faktorial. Ini X pangkat 12 ditambah seterusnya. Nah, dengan mudah bahwa 1 itu kan bisa tulis sebagai X pangkat 0 per 0 faktorial. 0 faktorial itu 1. Sehingga Y itu kita bisa nyatakan eh, hasil akhirnya seperti ini. Ini N sama dengan 0, terus ini sama kita berhingga. Dan itu bisa lihat bahwa itu perkaliannya 3-nya. Jadi 3 kali 0, terus 3 kali 1, itu 3, terus 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12. Berarti ini X pangkat 3N. 3N, terus di bawahnya itu adalah on faktor ya. Iya, ini nilai dari Y-nya. Yang kedua itu adalah jadi kita itu dikasih deret yang sebuah fungsi yang dia itu periodik. Jadi ini sebenarnya kaitannya dengan deret Fourier. Terus ternyata sebuah deret yang periodik itu kita bisa nyatakan dalam bentuk deret Legendre. Jadi di sini dikenalkan deret yang baru ya, yaitu deret Legendre. Oke, berikutnya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan itu adalah di sini sebenarnya biasanya kalau di soal itu dikasih fx-nya itu dia terpenuhi di hmm, interval berapa, terus nilai x-nya itu kemudian berapa. Tapi sebenarnya itu enggak masalah ya. Karena jelas bahwa dari gambar itu kita bisa lihat bahwa eh, yang bagian kanan y sama dengan 0 itu berarti eh, minus x ya, minus x plus 1. Terus bagian kiri y sama dengan 0 itu merupakan x plus 1. Jadi sebenarnya garis yang garis lurus ya, y sama dengan x, tapi di situ ada perpotongannya. Jadi yang sebelah kanan itu adalah minus minus karena gradien negatif minus x plus 1, terus kiri itu adalah x plus 1. Nah, ini pertama-tama kita harus tulis dulu fx-nya. Fx-nya itu ada 2 ya. Jadi yang x plus 1 itu bagian kiri. Itu dia terdefinisi di interval minus 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 0. Terus minus x plus 1 itu dia terdefinisi di 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Nah, ketika kita sudah punya fx, nah sekarang kita akan mencari eh, c, cl. Jadi perlu ketahui bahwa untuk bentuk dari fungsi-fungsi yang dinyatakan dalam bentuk Legendre itu seperti ini.
Jadi fx sama dengan sigma dari L sama dengan 0 sampai tak berhingga dari CL, terus ini PLX ini. Nah, ini bentuk dari fungsi yang nyatakan bentuk deret Legendre. Nah, terus sekarang kita akan mencari nilai CL-nya. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi ini minus 1 sampai 1, terus ini fx sama dengan dikali Pm x dx itu sama dengan CL, terus ini kita terus tulis lagi. Ini berarti kita masukkan bentuk yang di atas ini. Terus kita substitusi sehingga yang didapatkan itu adalah sigma L sama dengan 0 sampai kita berhingga dari CL. Karena CL itu bukan merupakan fungsi dari X sehingga kita tidak perlu memasukkannya dalam integral. Ini min 1 sampai 1 ya. Ini hasilnya adalah fx tadi berarti PL X ini. Terus ini PMX dx. Nah, bentuk yang ini dia akan bernilai bentuknya seperti ini. Ini hasilnya adalah CL ya. Yang ini hasilnya adalah CL. Maka ini hasilnya adalah ini CL terus dikali dengan ini sebenarnya ada di buku ya. 2/2 M plus 1 ini delta Kronecker ML. Jadi delta Kronecker ini dia terdefinisi jadi LM M sama dengan 1 ketika L sama dengan M, terus sama dengan 0 ketika L tidak sama dengan M. Nah, di kasus ini adalah M itu sama dengan L, sehingga kita mendapatkan seperti ini. Di di sini L-nya itu saya akan tulis sebagai M, sehingga CM terus dikali 2/2M plus 1. Yaitu nilai yang di sini itu bernilai 1 sehingga tidak perlu ditulis. Terus sekarang kita harus seperti ini. Itu ini Fx, PM, X, X. Nah, di sini perlu ingat bahwa fx-nya itu ternyata punya dua bentuknya. Nah, sehingga kita itu harus mengekspansi. Jadi ada interval dari negatif sampai 0, terus ada interval dari 0 sampai 1. Jadi negatif 1 sampai 0, terus 0 sampai 1. Nah, sehingga ini dibuat dua ya, negatif 1 sampai 0. Terus fx-nya itu adalah eh, X plus 1. Oke. X plus 1. Terus ini PM, X dx. Terus ditambah integral dari 0 sampai negatif 1. Ini 1. Ini min X plus 1. PM, X dx. Sama dengan ini CM 2/2M plus 1. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mulai dari M sama dengan 0. M sama dengan 0. Maka di sini jadi negatif 1 sampai 0. Terus ini X plus 1. Nah, ingat bahwa polinomial Legendre untuk M sama dengan 1, M sama dengan 0 itu berarti P0M. Ini P0M, sorry, P0X nih, bukan P0L. P0X dx ditambah integral dari 0 sampai 1 minus X plus 1 P0X dx sama dengan CM 2/2M per 1. Nah, eh, ini bisa dibuka di buku ya, bahwa P0M itu hasilnya adalah 1, terus P01 adalah X, terus P03 itu, P02 itu adalah setengah 3X kuadrat misalnya. Ini saya akan buka buku ini, buku BUAS. Oke. Nah,
ini kita akan lihat di sini. Di sini. Ketika dua dua L persen. Ketika M sama dengan L itu tidak masalah ya, kita mau ganti itu L dengan M atau M dengan L itu tidak masalah. Oke, di sini saya akan menunjukkan nilai dari polinomial Legendre untuk nilai M sama dengan 0, terus M sama dengan 1, dan M sama dengan 2. Jadi P0 X sama dengan 1, terus P0 1 X, P1 X itu sama dengan X, terus P2 X itu sama dengan setengah 3X kuadrat minus 1. Oke, karena nilai itu yang akan kita pakai untuk mengejarkan integralnya. Minus 1 sampai 0, terus itu kan P0 X itu sama dengan 1, berarti ini tinggal kita tulis ini dx, terus ditambah integral 0 sampai 1 minus X plus 1 terus dx sama dengan C0, terus itu 2 per 2 kali 0 plus 1, berarti ini 2. Hey, ini berarti X 1 per 2 X kuadrat ya, plus X gini. Batasnya dari minus 1 sampai 0, terus ditambah minus 1 per 2 X kuadrat ditambah X, batasnya dari 0 sampai 1. Terus ini 2C0 ya. Nah, ini berarti 0 kurang ya, karena di situ semuanya ada X, tinggal ketika kita mensubstitusikan nilai 0, maka hasilnya adalah 0. Terus itu sama dengan minus 1 ya, karena minus 1 kuadrat berarti 1, berarti ini 1 per 2. Terus ini minus 1. Terus ditambah, itu berarti minus 1 per 2 ditambah 1. Oke, ini 1 per 2 minus 1 itu kan setengah minus 1 itu kan minus setengah ya. Terus ada negatif berarti 1 per 2. Terus di situ minus 1 per 2 plus 1 itu 1 per 2. Sama dengan, ini sama dengan 2 C0 ya. Berarti ini 1 sama dengan, ini 2 C0, 2 C0, sehingga C0 itu sama dengan setengah. Oke, terus di sini kita akan hitung untuk M0, M1, dan M2. Berarti ini untuk M1. M1. M sama dengan 1. Dan integralnya min 1 sampai 0. Terus ini X plus 1. Terus kita terus dulu. Ini berarti C1. Terus 2 per 2 kali M. Berarti 2 kali 1 ditambah 1. Berarti ini 3. Oke. Nah, ini kan berarti negatif 1 sampai 0. Terus ini X plus 1 kali X. Dx. Ditambah integral 0 sampai minus 1 sampai 1 ya. Sampai 1 ini minus X plus 1. Terus ini dikali X. Dx sama dengan 2 per 3 ya. Itu 1. 2 per 3 itu 1. Oke. Berarti ini jadi X kuadrat ya. X kuadrat. X kuadrat plus 1 berarti. Berarti ini langsung aja. X pangkat 3 ditambah 1 per 2 X kuadrat. Ini min 1 sampai 1 ditambah min 1 per 3 X pangkat 3. Kan ini kalau misalnya kita kali ke dalam kan jadi X kuadrat.
minus x kuadrat. Terus kita yang gerakan berarti jadi minus sepertiga x pangkat 3. Terus ini tambah 1/2 x kuadrat. Terus ini sama dengan 2/3 C1. Oke, ini 0 ya. Dari 0 sampai 1. Oke. Nah, kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya kita masukkan 0, hasilnya adalah 0. Berarti ini 0 kurang. Terus itu pangkat yang ganjil itu berarti nilainya adalah -1. Kalau -1 pangkat 3 itu -1. Berarti ini minus sepertiga. Terus itu pangkal genap berarti ini 1/2. Terus ditambah itu berarti tetap minus sepertiga gini. Terus ditambah eh, 1/2. Ini sama dengan 2/3 C1. Nah, bisa dilihat bahwa ini kan sama ya. Yang di dalam ini kan sama. -1/3 plus 1/2 terus -1/3 plus 1/2. Terus ini ada negatif, maka hasilnya ini adalah 0. Di sini adalah 0. Sama dengan 2/3 C1. Maka C1 itu sama. Oke, yang kedua kita akan cari M sama dengan 2. Terus lagi, ini integral -1 sampai 0. Terus X plus 1 P2X dx ditambah integral 0 sampai 1 min X plus 1 P2X dx sama dengan C2 kali 2/2 kali M. Berarti 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Nah, ini tinggal kita tulis -1 sampai 0. Terus ini X plus 1. Nah, sini P2 itu 1/2 X pangkat 3X kuadrat min 1. Nah, 1/2 3X kuadrat min 1. Oke, ini 1/2 3X kuadrat minus 1 dx, terus ditambah integral 0 sampai 1 minus X plus 1, terus ini 1/2 berapa? 1/2 3X kuadrat minus 1 dx sama dengan 2/5 C2. Ya, sebenarnya sih ada 1/2, terus ini 1/2 kita bisa kali ke sebelah ya. Dan nanti jadi di sebelahnya itulah 4/5. Oke, -1, 0. Oke, terus kita akan kali yang bagian sini dengan sini. Berarti itu hasilnya adalah 3X pangkat 3. Terus nanti tambah. Ini kita urut dari yang besar ke kecil. Dan 3X kuadrat. Terus itu dikurangi X. Terus dikurangi 1. dx. Ditambah integral 0 sampai 1. Itu berarti minus 3X pangkat 2. Minus 3X pangkat 2. Terus plus ya. Plus 3X kuadrat. Terus plus minus X minus kali minus 1 berarti X. Terus ini minus 1. dx. Sama dengan ini sekarang jadi 4/5 ya. Karena yang 1/2 yang di bagian sebelah itu 2-nya kita kali ke sebelah. Jadi 4/5. Nah, ini mudah ya. Eh ini berarti 3/4 sepangkat 4. Terus itu berarti 3/3 ya. Berarti 1 ini sepangkat 3. Sekarang 1/2 X kuadrat dikurangi X ini. Terus ini dari -1 sampai ini. Terus ditambah eh,
Hari ini minus 3 X pangkat 3. Berarti ini minus 3/4 X pangkat 4, terus ditambah X pangkat 3, ditambah 1/2 X kuadrat minus X. Dari 0 sampai 1. Ini 4/5 C2. Oke. Nah, sekali lagi bahwa ketika kita mensubstitusikan nilai 0 itu berarti semua hasilnya itu sama dengan 0, sehingga yang kita hitung adalah yang minus 1. 0 dikurangi pangkat genap berarti 1 ya. Berarti ini 3/4. Terus ditambah dikurangi kurang 1, terus dikurangi 1/2, terus ditambah 1 karena negatif, negatif kali negatif 1. Oke, terus ini ditambah berapa itu? 1, berarti negatif 3/4, terus ditambah 1, ditambah 1/2, dikurangi 1. Ini kurang 0. Tidak perlu ditulis. Ini 4/5 C2. Nah, terus ini negatif berapa ini? Ini bisa dicoret ya. Terus ini bisa dicoret juga. Sehingga hasilnya itu adalah 3/4 minus setengahnya itu 1/4 ya. Minus 1/4. Ya. Kan di dalamnya 3/4 dikurangi setengah itu adalah 1/4. Terus di depannya itu negatif berarti minus 1/4. Terus ditambah itu berapa itu? Minus 3/4 ditambah setengah, berarti ini minus 1/4 sama dengan 4/5 C2. Ini kan berarti minus setengah ya, sama dengan 4/5 C2. Berarti C2 nya itu sama dengan 5/8, negatif 5/8. Oke. Nah, setelah itu fx itu kan sama dengan C0 P0 X, terus ditambah C1 P1 X, terus ditambah C2 P2 P2X ditambah titik. Oke, terus tinggal kita substitusikan C0 itu sama dengan setengah ya. Oke, sama dengan setengah terus dikali 1 karena P0X itu sama dengan 1, terus ditambah C2 itu 0 kali ini kali X 1X, terus C1 ya. 1 itu 0, terus P1 X itu adalah X. C2 itu adalah negatif 5/8. Negatif 5/8. Terus dikali P2 itu adalah setengah. Terus 3X kuadrat minus 1. Tambah seterusnya. Oke. Berarti kalau misalnya kita sederhanakan berarti jadi Fx sama dengan 1/2 plus minus 5/16. 3X kuadrat minus dan seterusnya. Oke, ini hasilnya untuk Fx. Terus soal ketiga. Nah, soal ketiga itu kita harus menggambarkan dulu kasusnya itu seperti apa. Terus ya tinggal dikerjakan. Kayak di sini dibilang solve the semi-finite plate problem if the bottom edge, bagian yang paling bawah itu lebar ini dengan lebar P ditahan di suhu T sama dengan cos X, dan untuk bagian-bagian lain itu sama dengan 0 derajat. Oke.
Oke, yang pertama kita lakukan, gambarkan dulu, gambarkan dulu kasusnya. Ini tuh ada ini. Oke. Nah ini panjangnya itu, lebarnya itu adalah pi. Terus dibilang di bottom, di bagian bawah itu adalah T sama dengan cos X ya kalau nggak salah. Cos X. Iya betul. Terus bagian lain itu dibilang T sama dengan 0. Berarti bagian kiri itu T sama dengan 0 derajat. Terus bagian kanan T sama dengan 0 derajat. Terus bagian eh, atas itu adalah T sama dengan 0 derajat. Hmm, oke. Hmm, oke. Nah, yang pertama kita tulis itu kan kita kan disuruh mencari T-nya ya. Nah, T itu bentuk umumnya adalah T sama dengan sigma Bn ya. Bn sama dengan 0 sampai tabur hingga dari Bn terus eksponensial negatif eh, KY sin Kx. Ini bentuk T-nya. Nah, di sini kita harus mencari berapa nilai, berapa bentuk bentuk dari K terus bentuk dari Bn itu seperti apa. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari nilai K? Nah, eh, ketika mencari K dan Bn. Nah, ketika X sama dengan Pi, itu kan X sama dengan Pi. Di sama dengan Pi, itu T-nya itu kan sama dengan 0. 0 dari 100. Nah, nah, jadi dari gambar ini jelas bahwa ketika X sama dengan Pi, jadi titik ini. Di titik ini itu, di titik ini tuh X sama dengan Pi. Nah, itu nilai T-nya itu sama dengan 0. Nah, artinya berarti sin em, ini kan berarti L ya. Ini kan X itu sama dengan L. Ini LK gini sama dengan 0. Terus sin L-nya itu kita ganti dengan pi, berarti pi K gini sama dengan sin 0 itu bentuknya kayak gini. Untuk n berapapun nilainya selalu 0. Terus berarti ini adalah pi K sama dengan NP. Nah, hasilnya adalah K sama dengan pi. Oke, kita udah mendapatkan nilai K. Sekarang kita akan mencari bagaimana bentuk dari BN. Oke, BN itu eh, carinya, carinya itu menggunakan ini semacam koefisien. Ini seterusnya di Dirtfo itu ada ya. Nah, 2 per L terus dikali integral dari 0 sampai L terus ini Fx terus ini sin n px per L dx. Seharusnya seperti itu ya. Coba sin n sin npx per L dx fx itu per L. Oke, sip. Good. Jadi seperti ini. Nah, terus di sini fx-nya itu apa? Nah, fx-nya itu adalah cos x, bagian yang paling bawah. Nah, ini berarti L-nya itu kan sama dengan pi ya. Berarti 2 per pi, terus integral dari 0 sampai pi, terus ini fx-nya itu adalah cos x, terus sekali sin n pi x per pi dx. Berarti di sini Bn sama dengan 2 per pi
integral 0 sampai L, terus cos X kali sin P-nya dicoret ya, berarti NX dx. Nah, dari sini itu, sorry, ini seharusnya bukan L lagi ya, tapi kita terus sebagai P. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikan ini? Jadi kita bisa menggunakan namanya metode integral parsial ya. Jadi untuk bentuk begini mudah untuk dikerjakan menggunakan metode integral parsial. Oke, sebelum itu kita misalkan dulu ya. Misalkan ini sebagai A, integral ini sebagai mencari A. Bentuk. Nah, oke, A sama dengan integral 0 sampai P cos X kali sin X. Nah, ini untuk mengingat kembali. Ini kalau misalnya kita punya bentuk integral U dV itu sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Jadi kita misalkan dulu U itu apa, V itu apa, setelah itu kita cari bentuknya. Ini oke, seperti ini. Nah, terus ini berarti ini misalnya. Misal U sama dengan di sini U-nya itu saya akan pilih cos X. Sebenarnya bebas ya. Tidak ada aturan U-nya kita harus pilih mana. Ini terserah. Misalnya cos U-nya saya pilih cos X, tapi ketika saya ganti U-nya itu menjadi sin NX, terus terdapat kendala jadi lebih ribet. Ya bisa saya mengganti U-nya itu sebagai cos X. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Bebas ya. Pemilihan U-nya itu bebas. Berarti DU itu sama dengan negatif sin sin X. Sin X. Jadi kita turunkan terhadap ruas kanan itu kita turunkan terhadap X. Turun dari cos X itu adalah negatif sin X. Dx. Oke, terus V. V itu berarti integral dari sin NX dx. Integral dari apa? Ini tuh hasilnya adalah V itu hasilnya adalah negatif itu saat N berarti ini 1/N cos X ini. Nah setelah itu kita tulis di A sama dengan U kali V. Saya tulis seperti ini. Langsung aja. Integral sampai P terus ini cos X terus kali sin X dx sama dengan U-nya itu berarti cos terus B-nya adalah negatif setengah negatif 1/N cos X, sorry ini cos NX. Ini berarti negatif 1/N terus ini cos X kali cos NX terus ini kita batasnya 0 sampai Pi terus dikurangi integral dari 0 sampai Pi terus di situ VDU. Nah di sini VDU berarti ini dikali ini. Nah di sini ada negatif, di sini ada negatif jadi positif sehingga negatif sini tidak perlu kita ubah. Jadi ini hasilnya adalah berarti ini jadi 1/N di sini. Terus ini jadi sin X dikali cos NX dx. Gitu ya. Nah, terus kita akan mendapatkan bentuk integral lagi. Nah, di sini kita kerjakannya juga pakai integral parsial.
Nah, sekarang kita akan misalkan lagi. Nah, U sebelum dan U sesudah itu beda ya. Oke, misalnya berarti ini misalnya A, saya oh, oke, variabel lain aja supaya nggak bingung. Jadi A sama dengan sin X. Berarti DA sama dengan eh, cos X dx. Terus ini B, B sama dengan integral dari cos nx dx. Itu B sama dengan 1/n sin nx. Nah, sehingga yang ini kita bisa tulis lagi, ini tinggal kita kompas. Hmm, Sekarang kita akan mengerjakan yang di bagian dalam. Ini tinggal ditulis negatif 1/n. Di sini cos. Ini tidak perlu dikerjakan dulu ya. Jadi tulis seperti ini nanti setelah bentuk integralnya itu hilang. Baru setelahnya kita akan mengerjakan substitusikannya itu sekaligus. Cos X terus ini kali cos NX. Ini 0 sampai Pi. Dikurangi 1/n. Terus ini jadi A kali B berarti. Berarti ini 1/n. 1/n itu sin dan sin. Ini dan ini. Berarti sin X kali sin NX. Baik. Sin X terus dikali sin NX. Terus dikurangi. eh Berarti jadi BDA. Itu 1/n ya. Per-N-nya di depan gini. Integral dari Pi, 0 sampai Pi. Ini jangan lupa ditaruh kasih batasnya. Dari 0 sampai Pi. Terus itu B dV berarti sin yang ini. B, oh sorry, BDA. BDA. 1/n di depan sini. Udah, terus ini berarti cos X sin X. Cos X kali sin NX dx. Nah, ini kita tulis lagi. 0 sampai Pi cos X kali sin NX dx. Nah, ini bisa lihat bahwa ini bentuknya mirip dengan ini sini. Integral 0 sampai Pi cos X sin NX dx. Integral 0 sampai Pi cos X sin NX dx. Nah, jadi tinggal kita pindah arah saja. Jadi ini kita tulis dulu. Ini 0 sampai Pi. Terus ini dari cos X kali sin NX dx. Sama dengan ini tetap ditulis ya. 1/n. Terus ini cos X kali cos NX 0 sampai Pi. Terus dikurangi. Ini 1/n kuadrat berarti. 1/n kuadrat sin X kali sin NX 0 sampai Pi. Terus ini ditambah. Negatif, negatif. Terus negatif. Berarti ditambah. Berarti 1/n kuadrat. Integral 0 sampai Pi cos X kali sin NX X. Nah, tinggal kita pindah ruaskan ya. Karena di sini itu apa ini? Karena sini 1/n kuadrat. Ini 1 berarti 1 dikurangi n kuadrat. Jadi nanti bentuk yang di samping ini adalah 1 minus n kuadrat. 1/n kuadrat. Ini integral 0 sampai Pi cos X kali sin NX X. Sama dengan ini kan negatif, benar negatif, berarti ini kita keluarkan bisa 1/n. Terus ini jadi cos X cos NX. Nah, karena batasnya itu sama, berarti tidak apa-apa, buat jadi satu aja. Ini 1/n ya, karena ini n kuadrat. Ini sin X kali sin NX. Ini batasnya 0 sampai Pi.
Nah, tinggal 1/n² itu kita mulai terus. Berarti jadi n kuadrat per n kuadrat minus 1. Ini ya. P cos x kali sin nx dx sama dengan n kuadrat per n² minus 1. Terus ini ada minus ya. Minus taruh sini. Sekali 1/n. Ini cos x kali cos nx terus 1/n kali sin x kali sin x batas 0 sampai pi. Ini kita bisa hitung. Nah, ini negatif n per n² minus 1. Nah, ini kita masukkan dulu ya. Cos pi. Ini cos pi. Sini cos np. Terus ditambah 1/n dikali sin pi. Terus kali sin np. Np. Terus dikurangi cos 0 kali sin ya, cos 0 juga. Cos 0 ditambah 1/n dikali sin 0 kali sin 0 kali sin 0. Nih, sama dengan negatif n per n² minus 1. Terus ini cos pi. Cos pi itu min 1 ya. Ini min 1. Oke. Dikali ini karena ada n, jadi kita jangan dulu kita tuliskan saja seperti gitu. Jadi tidak perlu diubah. Jadi cos np. Terus ditambah 1/n dikali sin pi itu sama dengan 0 ya. Terus sin np itu selalu sama dengan 0 juga. Untuk n berapapun sin np itu sama dengan 0. Jadi terus 0. Terus dikurangi cos 0 itu 1. Terus ini 1 kali 1 berarti. Ditambah 1/n. Terus sin 0 itu sama dengan 0. Terus langsung ini. Oke. Berarti ini hasilnya adalah negatif n per n² minus 1. Terus ini berarti jadi negatif cos np ini 0. Terus ini kan sisanya itu adalah ini. Ini kan sama dengan 0. Terus ini sama dengan 0. Ini sisa 1 kali 1. Jadi 1. Ini ada kurang berarti minus ini. Oke, terus negatif bisa dikeluarkan terus jadi positif sehingga n per n² minus 1 jadi ini kita bisa tulis 1 plus cos np. Oke. Ini adalah Bn. Nah, perlu diketahui bahwa ketika N-nya itu jadi gini. 1 plus cos NP. Itu nilainya itu ada 2. Yang pertama, nilainya itu sama dengan 0 ketika cos ketika N-nya itu sama dengan ganjil. Jadi untuk semua N sama dengan ganjil, misalnya P, misalnya N-nya sama dengan ganjil berarti 1 ya. N sama dengan 1 berarti cos P. 1 kali P itu kan P. Berarti cos P. Cos P itu negatif 1 nilainya. Sehingga 1 ditambah negatif 1 itu hasilnya 0. Terus cos 3P itu juga sama negatif 1. Berarti 1 tambah negatif 1 hasilnya 0. Nah, sedangkan untuk yang ini bernilai 2 ketika N-nya itu sama dengan genap. Genap itu misalnya N sama dengan 2 ya. N sama dengan 2. Berarti kan cos 2pi. Cos 2pi itu sama dengan 1. Sehingga 1 ditambah 1 hasilnya 2. Terus cos 0 itu juga sama dengan 1. Sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2. Cos 4pi itu sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi seperti itu kira-kira. Ini Bn, ini kita tulis saja. Berarti N per, ini berarti 2 ya. 2n² minus 1. 2n per n² minus 1. Ini. Oke. Terus sampai mana tadi?
Oh, salah. Ini bukan BN ya. Bukan BN. Ini hanya integral. Integral ini. BN itu belum. Sorry. Oke, gitu. Nah, sehingga BN itu sama dengan 2 per Pi dikali yang ini. N per, 2, ini 2. 2N per N kuadrat minus 1. Dengan N sama dengan genap. Dan ini kan gini. Ini kan sama dengan 2 ya. Nah, sehingga nanti ini sama dengan 2 terus 2 dikali N berarti 2N. Nah, sehingga BN itu adalah eh, BN itu adalah 4 per Pi N per N kuadrat. Nah, kita udah tahu bahwa T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai kita berhingga dari BN dikali eksponensial negatif K-nya itu kita udah tahu bahwa itu nilainya adalah ini, sorry, ini terus dulu KY kali sin X. K-nya sama dengan N ya. Sehingga ini T sama dengan 4 pi-nya kita keluarkan. 4 per pi-nya kita keluarkan. Terus ini sigma N, N sama dengan genap ya. Genap. Terus B-nya itu adalah N per N kuadrat minus 1. Terus eksponensial. Negatif K-nya itu adalah N, berarti NY kali sin N X. NX. Oke, sip, good. Ya, kurang lebih seperti ini. Semoga semoga sama ya. 4 per pi even n n per n kuadrat minus 1 eksponensial negatif ny sin nx. Sama ya, sama persis. 4 per pi n per n kuadrat eksponensial negatif ny sin nx. Oke, terus soal terakhir ya. Hmm, soal keberapa? Soal keempat. Soal keempat itu um, normalisasi. Sasi P2X. Nah, oke. P2X itu kan bentuknya adalah, itu adalah 1/2 3X kuadrat minus 1. Nah, untuk menormalisasi itu kita caranya gini. Ini negatif 1 sampai 1 eh, P2X kuadrat X. Berarti kan negatif 1 sampai 1 terus ini 1/2 3X kuadrat minus 1 terus ini dikuadratkan X. Ini berarti hasilnya 1/4 ya. Ini dikeluarkan negatif 1 sampai 1. Ini 3X kuadrat minus 1 terus dikuadratkan itu berarti hasilnya adalah 9X pangkat 4 ya. 9X pangkat 4 terus dikurangi 6 X kuadrat terus ditambah 1 X. Ini hasilnya adalah 1/4 plus integral negatif 1. Nah, ini kita bisa integralkan langsung. Jadinya 9/5 X pangkat 5 terus dikurangi 6/3 ya. 6/3 itu 2 X pangkat 3 ini ditambah X terus ini masuk batasnya negatif 1 sampai 1. Oke, ini 1/4 9/5. Ini 9/5
terus dikurangi 2 ditambah 1 dikurangi negatif 1, berarti ini jadi negatif 9/5. Terus negatif 1/3 itu kan negatif 1 ya, terus dikali negatif di depan 2 itu berarti jadi +2, terus minus 1. Itu sama dengan 1/4. Terus ini berapa itu? 9/5. Negatif 2 + 1 itu kan negatif 1. Berarti 9/5 dikurangi 1. Atau 9/5 dikurangi 5/5. Berarti 4/5. Kurangi di dalamnya itu apa ya? 2 - 1 itu kan 2 kurang 1 kan 1 ya. Berarti 1 kurang 9/5 itu -4/5. Karena ada negatif di depan berarti positif. 4/5. Ini berapa ini? Jadi 1/4 dikali 8/5 ya. Ini kan sama dengan 2/5. Ya, integral dari negatif 1 sampai 1 2 x kuadrat x. Nah, berarti untuk P2 yang ternormalisasi itu berarti seperti ini. P2 P2 X. Nah, ini kita kali 2/5-nya di depan, terus kita kali P2 yang biasanya. 3x kuadrat minus 1. Hasilnya adalah 1/5 3x kuadrat minus 1. Nah, ini adalah P2X yang ternormalisasi. Dan di sini. Ya, seperti itu ya. Ini udah beberapa. Gitu ya. Ya, kompleks seperti itu ya. Ini hanya 4 soal, nanti mungkin besok baru untuk bagian yang kedua. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanya di grup. Ya, semangat.